Kita ke sorotan lainnya, pemirsa. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep hari ini menyambangi KPK untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi jet pribadi saat bepergian ke Amerika Serikat Agustus 2024 lalu. Kaisang mengaku hanya menebeng pesawat milik temannya. Putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep menyambangi kantor Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan Selasa siang. Kaisang didampingi juru bicaranya Francine Wijoyo serta kuasa hukumnya Nasrullah. Kedatangan Kaisang dalam rangka mengklarifikasi terkait dugaan penggunaan jet pribadi saat bepergian ke Amerika Serikat pada Agustus 2024 lalu. Kaisang mengaku hadir ke KPK atas inisiatif sendiri dan bukan karena panggilan KPK. Ia juga menyebut hanya menebeng jet pribadi milik temannya. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa pikirnya nebeng pesawatnya teman saya. Dan ada jalan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Mas Kaisang ini atas inisiatifnya pribadi, beliau datang ke KPK untuk menyampaikan atau mengklarifikasi terkait dengan keberangkatannya ke Amerika Serikat yang sebenarnya menumpang ya atau nebeng gitu kan tadi istilahnya ya, nebeng pesawat temannya, pesawat pribadi. Dan kemudian juga dalam hal ini kan Mas Kaisang juga sebagai warga negara yang baik dan taat hukum tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditindaklanjuti atau disikapi. Kebetulan searah jadi nebeng aja, pokoknya itu kan diskusi antar teman aja. Sebelumnya dugaan penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep mencuat saat sang istri Erina Gudono mengunggah foto kaca jendela pesawat di akun media sosialnya. Tampilan kaca jendela pesawat menunjukkan dirinya tak bepergian menggunakan pesawat komersil. Dugaan penggunaan jet pribadi pun semakin kuat saat kakak Erina, Nadia Sofia Gudono, berfoto di area kokpit pesawat tersebut. Sejumlah foto yang diunggah merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengapresiasi kedatangan Kaisang Pangarep ke gedung KPK. Ia menjelaskan kedatangan Kaisang untuk meminta arahan KPK terkait dengan pemberitaan yang beredar terkait jet pribadi. Pahala pun meminta waktu bagi pihak KPK untuk menganalisa perkara ini. Jadi hari ini saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah. Ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya. Terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang kalau SOP kita kan gini, kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari. Saya gua rasa
3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor. Ya, misal sebelumnya KPK membantah adanya tekanan di balik pembatalan rencana klarifikasi Kaisang Pangarep atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. KPK memastikan laporan terkait dengan dugaan gratifikasi telah ditelaah meskipun bukan oleh Direktorat Gratifikasi KPK. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sempat dikabarkan menghilang usai heboh dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Namun belakangan, Kaisang muncul dalam rapat internal PSI dan enggan bersuara terkait isu tersebut. Hal ini membuat KPK angkat bicara terkait batalnya rencana mengklarifikasi Kaisang Pangarep atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima di balik pembatalan tersebut. KPK tetap menelaah dugaan gratifikasi tersebut berdasarkan laporan Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan dosen UNJ, Ubedillah Badrun. Namun, direktorat yang mengusutnya bukan Direktorat Gratifikasi, melainkan Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. KPK pun berharap agar Kaisang melakukan klarifikasi sendiri agar isu tersebut tidak melebar. Selanjutnya terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM terkait kewenangan. Iya, sama sekali tidak ada tekanan ya, rekan-rekan sekalian, bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri. Itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana. Tak hanya Kaisang, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga terseret kasus serupa. Namun Bobi mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan pesawat jet sewa. Tim iNews melaporkan. Ya, masa belakangan ini isu putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan sang istri Erina Gudono menaiki private jet saat bepergian ke Amerika Serikat ramai diperbincangkan warganet. Nama Erina bahkan sempat menjadi trending topik di media sosial X. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep bersama sang istri Erina Gudono sempat menjadi sorotan publik lantaran diduga menyewa jet pribadi mewah untuk pergi ke Amerika Serikat. Viralnya jet pribadi itu berawal dari unggahan Erina Gudono melalui akun Instagram pribadinya. Nampak tampilan kaca jendela pesawat yang diabadikan Erina dalam sebuah foto menunjukkan dirinya tak bepergian menggunakan pesawat komersil pada umumnya. Dugaan keduanya menyewa jet pribadi pun semakin kuat setelah beredarnya foto dari akun media sosial kakak Erina, Nadia Sofia Gudono, yang berfoto di area kokpit pesawat tersebut. Warganet pun ramai memperbincangkan dugaan ini. Nama Erina bahkan sempat menjadi trending topik di media sosial X dengan jumlah 143.000 lebih unggahan. Tidak hanya itu, media sosial juga diramaikan oleh video dua sosok yang diduga Erina Gudono dan Kaisang Pangarep turun dari jet pribadi. Meski belum bisa dipastikan kapan video ini diambil, namun memperlihatkan kalau keduanya lebih dari sekali bepergian dengan jet pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ikut menanggapi terkait dengan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh putra bungsunya Kaisang Pangarep. Menurut Presiden, semua warga negara sama di mata hukum. Dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep masih menjadi perbincangan.
Bahkan Ketua Umum PSI ini sempat dikabarkan hilang, namun belakangan Kaisang muncul dalam rapat internal PSI dan enggan bersuara terkait isu tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari juga menolak berkomentar. Padahal pada 10 September 2024 di Kompleks Parlemen, Budi Ari menyebut Kaisang menggunakan jet pribadi karena istrinya sedang hamil 8 bulan dan gak boleh naik angkutan umum. Kalau pertanyaan itu udah saya jawab kemarin di DPR. Nggak mau. Maksa nggak mau. Mungkin penegasan sedikit Pak, lagi Pak kan DPR beda media lain Pak. Di sini sekali lagi buat teman-teman media yang lain Pak. Gini loh, tapi nggak bisa lantar saya keceplosan. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil Kaisang Pangarep untuk klarifikasi dugaan penerimaan gratifikasi. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, klarifikasi dilakukan guna mencari jawaban terkait fasilitas jet pribadi yang diterima putra bungsu Presiden Joko Widodo ini. Namun belakangan, KPK justru membatalkannya dan meminta Kaisang melakukan klarifikasi sendiri. Terkait pembatalan ini, KPK membantah adanya tekanan. Bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri itu dari awal sudah disampaikan oleh